adik-adik, berjumpa lagi sama Kak Gesti nih. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak harap kalian semua sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan kalian di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke adik-adik, tanpa basa-basi lagi, Kak Agnes langsung aja nih lanjut ke materinya. Adik-adik, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4, tema 5 Pahlawanku dengan subtema 3 yaitu Sikap Kepahlawanan. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui percobaan dengan periskop yang dibuat sendiri. Nah, adik-adik, ada yang udah tahu belum materi apa yang akan Kak Agnes bahas? Yaps, betul sekali. Kak Agnes akan membahas materi mengenai cermin. Dalam video kali ini terdapat 3 subbab pembelajaran yang nantinya Kak Agnes akan menjabarkannya lebih lanjut pada penjabaran materi atau peta konsep. Adapun tujuan pembelajaran dengan menonton tayangan video ini adalah yang pertama, siswa kelas 4 dapat membuat periskop dan melakukan percobaan. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Lalu yang ketiga, setelah membuat periskop dan melakukan percobaan, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan rinci dan benar. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan adik-adik dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, amatilah video pembelajaran berikut ini. Yang kedua, rumuskanlah pertanyaan tentang apa saja yang belum diketahui tentang fenomena yang diamati pada video pembelajaran. Dan yang ketiga, identifikasi dan sampaikanlah pendapat adik-adik tentang pembelajaran yang telah diikuti. Sebelum masuk ke materi, seperti yang sudah Kak sampaikan sebelumnya, pada bagian penjabaran materi ini terdapat 3 subbab, yaitu pembelajaran 1 tentang sifat-sifat bayangan dari jenis cermin, pembelajaran kedua tentang sifat cahaya dari periskop, dan yang terakhir pembelajaran 3 tentang cara kerja periskop. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cekung, dan cembung. Cermin datar. Adapun ciri-ciri dari cermin datar yang pertama, ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, penampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Lalu yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Adapun sifat dari bayangannya yaitu ukuran bayangan sama dengan benda. Cermin cekung. Adapun ciri-ciri dari cermin cekung yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Lalu yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, maka bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Contoh cermin cekung yaitu sendok bagian dalam, lampu mobil, dan senter. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan 2 cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya,
Periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Cermin cembung. Adapun ciri-ciri dari cermin cembung adalah kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh dari cermin cembung adalah sendok bagian luar dan kaca spion. Adapun cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Yang keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Kemudian, Kak Ges akan mengajarkan adik-adik bagaimana cara membuat periskop sederhana. Adik-adik bisa lihat cara pembuatannya dengan menonton video berikut ini.
Baik adik-adik, setelah menonton tayangan video praktek, Kak Ges sudah siapkan kuis yang berisi latihan soal dan evaluasinya nih. Kalian bisa mengaksesnya dengan cara mengklik link website yang sudah kakak taruh di kolom deskripsi ya. Adapun untuk petunjuk penggunaan kuisnya sebagai berikut. Yang pertama, setelah adik-adik mengklik link, kalian akan dibawa menuju halaman website yang langsung berisi tampilan halaman utama dari kuis. Yang kedua, pada halaman utama terdapat 4 tombol pilihan. Tombol yang pertama yaitu tombol subtema 1. Tombol yang kedua yaitu tombol subtema 2. Dan yang ketiga yaitu tombol subtema 3. Yang masing-masingnya berisi soal-soal latihan mengenai materi subtema 1 sampai dengan subtema 3 yang telah adik-adik pelajari. Dan tombol yang terakhir yaitu tombol evaluasi. Pada evaluasi merupakan gabungan dari beberapa soal-soal latihan yang terdiri dari soal latihan subtema 1 sampai dengan subtema 3. Yang ketiga, setelah adik-adik menekan tombol mulai pada halaman selanjutnya, kalian bisa langsung menjawab latihan soal tersebut. Dan yang terakhir, setelah adik-adik menyelesaikan soal latihan, kalian bisa melihat pembahasannya dengan cara menekan tombol pembahasan. Nah, adik-adik, dengan petunjuk penggunaan kuis ini, semoga dapat mempermudah adik-adik dalam menggunakan kuis pembelajaran. Jadi, kesimpulan dari materi subtema 3 hari ini adalah cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cekung, dan cembung. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan 2 cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan 2 sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir video. Kak Ges harap apa yang Kak sampaikan di video kali ini kalian bisa memahami dengan baik dan mampu mempraktekannya masing-masing di rumah. Kak Ges pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!